pagi buat teman-teman sekalian. Di sini saya akan membacakan hasil tugas saya. Nama Nopita Lumban Gaul, NPM 20210024, kelas PSM 2001. Pengertian arsitektur dan organisasi komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Klarifikasi arsitektur komputer. 1. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann 1903 sampai 1957. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer saat ini. Arsitektur komputer terbagi menjadi 4 bagian. 1. Unit kendali atau kontrol unit. Unit ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta dapat ditampilkan pada alat output. 2. Unit aritmatika dan logika atau ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. 3. Memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori dibagi menjadi 2, yaitu RAM, Random Access Memory, atau ROM, Read Only Memory. 4. Output. Output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Model-model komputasi arsitektur komputer. 1. SISD merupakan singkatan dari Single Instruction Single Data, adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. 2. SIMD singkatan dari Single Instruction Multi Data, menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengolah data yang berbeda. Struktur komputer IaaS dibagi menjadi 4, yaitu 1. Memori utama untuk menyimpan data maupun instruksi. 2. Arithmetic Logic Unit atau ALU untuk mengolah data biner. 3. Kontrol unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. 4. I/O untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Perkembangan komputer generasi sejarah komputer generasi pertama atau tabung vakum. Pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania, merupakan komputer digital elektronik untuk dibutuhkan umum pertama di dunia. Perkembangan komputer generasi kedua 1955 sampai 1965. Sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional besar. Tabung-tabung itu digantikan komponen kecil bernama transistor. Konsumsi daya listrik amat kecil dan bentuknya relatif kecil. Generasi ketiga 1965 sampai 1980. Pada tahun 1958 terjadi revolusi elektronik kembali, yaitu ditemukannya Integrated Circuit atau IC yang merupakan penggabungan komponen-komponen elektronik dalam suatu paket. Dengan ditemukan IC ini semakin mempercepat proses komputer. Generasi keempat. Era keempat perkembangan generasi komputer ditandai adanya VLSI. Paket VLSI dapat menampung komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel. Central Processing Unit atau CPU. Pengertian CPU merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Komponen utama CPU. 1. Arithmetic and Logic Unit atau ALU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer.
2 kontrol unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja atau komputer dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. 3 register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. 4 CPU adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol dan register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori. Memori. Definisi memori adalah bagian dari komputer tempat program data-data disimpan. Operasi sel memori. Elemen dasar memori adalah sel memori walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik. Seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Sel memori memiliki 2 keadaan stabil. Jadi ukuran memori akan lebih besar beberapa persen atau dengan kata lain kapasitas penyimpanan akan berkurang karena beberapa lokasi digunakan untuk mekanisme koreksi kesalahan. Memori internal adalah random access RAM, ROM, PROM, EPROM, flash memory, serta EPROM pada komputer lama. Bentuk umum random access memory untuk menerima memori utama adalah sebuah piringan ferromagnetik berlubang yang dikenal sebagai core, istilah yang tepat dipertahankan hingga saat ini. Cache memori. Cache memori difungsikan mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan proses dalam organisasi komputer. Elemen rancangan. Walaupun terdapat banyak implementasi cache, namun dari sisi organisasi maupun arsitektur tidak banyak macamnya. Kapasitas cache. Menentukan ukuran memori cache sangatlah penting untuk mendongkrak kinerja komputer. Dari segi harga cache sangatlah mahal, tidak seperti memori utama. Semakin besar kapasitas cache tidak berarti semakin cepat prosesnya. Dengan ukuran besar akan terlalu banyak gate pengalamannya sehingga akan memperlambat proses. Jumlah cache. Terdapat 2 macam letak cache berada dalam keping proses yang disebut on-chip cache atau cache internal. Bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tingginya, misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, Java dan sebagainya. Perintah dasar bahasa assembly menggunakan emulator. 1. TINY. Jika program adalah hanya menggunakan satu segmen seperti program COM, model ini disediakan khusus untuk program COM. Small. Jika data dan kode yang digunakan oleh program kurang dari ukuran satu segmen atau 64 KB. Medium. Jika data yang digunakan oleh program kurang dari 64 KB, tetapi kode yang digunakan bisa lebih dari 64 KB. MPACT. Jika data yang digunakan bisa lebih besar dari 64 KB, tetapi kodenya kurang dari 64 KB. Large. Jika data dan kode yang dipakai oleh program bisa lebih dari 64 KB. UG. Jika data kode maupun rek yang digunakan bisa lebih dari 64 KB. Kode. Tanda direktif ini digunakan untuk memberikan kepada assembly bahwa kita akan mulai menggunakan kode segmennya di sini. Sekian hasil tugas saya ucapkan terima kasih. Bye.